Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, wanita iblis itu pergi, sosoknya telah menghilang sepenuhnya. Namun demikian, Chu Feng terus berdiri di sana. Dia melihat ke arah wanita iblis itu menghilang, dan tetap tertegun untuk waktu yang lama. Dia telah dikalahkan. Tanpa ragu, hasil dari pertempuran itu adalah kekalahan Chu Feng. Selanjutnya, menurut pengamatan Chu Feng, wanita iblis itu tampaknya tidak terlalu tua. Usianya mungkin hampir sama dengan Chu Feng. Dengan kata lain, hari ini bukan hanya Chu Feng dikalahkan oleh anggota dari generasi yang sama, tapi ia juga dikalahkan oleh orang yang seusia dengan dirinya. Meskipun wanita iblis itu tidak bisa dianggap sebagai manusia, tapi tetap saja usianya berada tepat sebelum dia. Dengan demikian, dikalahkan dalam pertempuran itu, ini merupakan pukulan bagi ego Chu Feng. Namun demikian, pukulan terbesar bagi Chu Feng adalah fakta, bahwa ia tidak dapat membalaskan kematian Wang Qiang. Setelah efek pil transformasi immortal menghilang, Chu Feng akan kembali ke tingkat kultivasinya yang sebenarnya dari peringkat 4,5 martial ancestor. Ada perbedaan yang sangat besar antara dia dan wanita iblis itu. Dengan demikian, sementara Chu Feng bisa terus berkultivasi dan dengan cermat melatih untuk meningkatkan kekuatannya, tapi wanita iblis memiliki bakat yang tidak kalah dengan miliknya. Dengan demikian, kultivasinya pasti akan terus meningkat. Dengan kinerja yang ditunjukkan oleh wanita iblis itu sekarang, itu benar-benar sangat tidak mungkin bagi Chu Feng untuk dapat melampaui dirinya. Paling tidak, akan sangat sulit bagi Chu Feng untuk melakukannya dalam waktu singkat. Pada saat itu, Chu Feng akhirnya merasakan ancaman jenius dari sesama anggota generasi muda di dunia luar. Benar saja, ada jenius tingkat iblis sekuat atau bahkan lebih kuat dari Chu Feng di dunia luar. Pahlawan muda, apakah kamu baik-baik saja? Ucap seseorang. Setelah beberapa saat, beberapa puluh sosok tiba dari arah di mana pria dan wanita itu melarikan diri. Orang-orang ini semua adalah orang lanjut usia. Kultivasi mereka semua di tingkat martial ancestor. Orang tua yang memimpin kelompok itu bahkan peringkat 5 martial ancestor. Jika menilai dari token di pinggang mereka, serta pakaian yang mereka kenakan, Chu Feng tahu bahwa orang-orang ini harus dari kekuatan yang sama dengan pria dan wanita itu. Pahlawan muda, senang bertemu denganmu. Aku Master Sekte Pengadilan Awan Sek, Guo Sun, ucap Master Sekte yang bernama Guo Sun. Pria tua dengan kultivasi martial ancestor peringkat 5 yang memimpin kelompok itu, dia sangat sopan terhadap Chu Feng saat dia bertanya dengan hati-hati. Pahlawan muda, pasti kamu yang mengalahkan wanita iblis itu sebelumnya kan? Tanya Master Guo Sun. Adapun para tetua dari Court Cloud Sect, mereka semua gemetar ketakutan. Dan bahkan, mereka bahkan tidak berani menatap wajah Chu Feng atau menunjukkan rasa tidak hormat padanya. Setelah semua, kultivasi Chu Feng saat ini adalah dari leluhur martial peringkat 5. Terlepas dari seberapa serius dia terluka, atau seberapa kuat kekuatan pertarungannya, kultivasinya masih tepat di depan mata mereka. Adapun 5 abadi di samping Chu Feng, mereka peringkat 6 leluhur martial. Mereka adalah eksistensi yang lebih kuat daripada Master Sekte mereka sendiri. Dengan demikian, mereka secara alami akan ketakutan di hadapan kekuatan semacam itu, dan tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Akulah yang bertarung melawan wanita iblis itu sebelumnya, jawab Chu Feng mengatakan yang sebenarnya. Tidak perlu baginya untuk menyembunyikan sesuatu seperti itu. Selain itu, para murid dari Court Cloud Sekte juga telah melihat pertempuran antara Chu Feng dan wanita iblis sebelumnya. Pahlawan muda benar-benar kuat. Court Cloud Sect kami telah mengejar wanita iblis itu sejak lama. Namun sayangnya, kami tidak pernah bisa menangkapnya. Setiap saat, kita akhirnya membiarkan dia melarikan diri tanpa kesempatan untuk melawannya. Pahlawan muda, kamu seharusnya baru saja memasuki tempat ini. Namun demikian, kamu bisa menghalangi wanita iblis itu, dan bahkan bertarung melawannya. Kamu benar-benar luar biasa, kata Sekte Master Sekte Pengadilan Awan. Wanita iblis itu sangat kuat. Mungkin beruntung bahwa kamu semua tidak dapat menghentikannya. Kalau tidak, jika kamu semua memaksanya ke sudut, tidak satu pun dari kamu akan cocok untuknya, kata Chu Feng.
Ketika Chu Feng menyebutkan hal itu, Master Sekte Pengadilan Cloud menghela nafas. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia memiliki ekspresi canggung di wajah tuanya. Adapun Chu Feng, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan bersiap untuk pergi. Namun tepat setelah Chu Feng mengambil langkah, kulitnya segera berubah saat rasa sakit yang tak tertahankan mengalir ke seluruh tubuhnya. Alasan mengapa dia bisa menyerang wanita iblis sebelumnya adalah, itu karena rasa sakitnya yang sementara dibayangi oleh niat membunuh untuk membalaskan dendam saudaranya. Namun demikian, Chu Feng tidak lagi memiliki niat membunuh yang luar biasa. Karena itulah, ia telah kembali ke kondisi tidak dapat menggerakkan tubuhnya dengan benar. Pahlawan muda, bagiku kamu sedang terluka parah. Jika kamu tidak keberatan, apa pendapat kamu untuk datang ke Court Cloud Sect kami untuk memulihkan diri? Master Sekte Court Cloud berkata kepada Chu Feng. Bawahannya seperti para tetua dari Court Cloud Sect, mereka adalah individu yang cukup cerdas. Setelah Tuan Sekte mereka berbicara, mereka segera mengeluarkan kereta perang. Mereka ingin menggunakan kereta perang untuk mengantar Chu Feng berkeliling. Aku harus merepotkan kalian semua kalau begitu, balas Chu Feng. Chu Feng bisa mengatakan bahwa orang-orang di Sekte Awan Pengadilan tulus. Selain itu, dia memang sangat lemah. Ketika efek transformasi abadi berakhir, Chu Feng akan berakhir dalam keadaan yang bahkan lebih menyedihkan. Dengan demikian, daripada pulih dari cedera di hutan belantara, ia merasa bahwa akan lebih baik ia memulihkan diri di Sekte Awan Pengadilan. Paling tidak, Sekte Master Sekte Awan Pengadilan adalah leluhur marsial peringkat 5. Di saat krisis, dia pasti bisa melindungi Chu Feng. Setelah memasuki kereta perang, efek pil abadi transformasi Chu Feng segera menghilang. Orang-orang dari Sekte Awan Pengadilan mulai heran, itu ketika kultivasi Chu Feng kembali dari peringkat 5 Martial Ancestor ke peringkat 4 Half Martial Ancestor. Pahlawan muda, kultivasi kamu. Seru Master Sekte. Sekte Master Sekte Awan Pengadilan langsung bertanya pada Chu Feng karena penasaran. Ini adalah kultivasi aku yang sebenarnya. Namun demikian, aku memiliki sarana untuk meningkatkan kultivasi aku ke peringkat 5 Martial Ancestor secara instan. Adapun leluhur Martial 5 peringkat 6 yang kalian semua lihat sebelumnya, mereka juga adalah salah satu kemampuan aku, ucap Chu Feng. Chu Feng tidak berusaha menyembunyikan masalah ini. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa Master Sekte Awan Pengadilan bukan karakter biasa. Bahkan jika Chu Feng ingin menyembunyikan sesuatu darinya, dia tidak akan bisa. Namun demikian, Chu Feng tidak menyebutkan fakta bahwa dia sudah kehilangan kemampuan untuk meningkatkan kultivasinya. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng tahu betul bahwa orang-orang ini dari Sekte Awan Pengadilan takut padanya, itu justru karena kultivasi sebelumnya dari peringkat 5 Martial Ancestor. Dengan demikian, Chu Feng ingin mereka berpikir bahwa dia akan dapat meningkatkan kultivasinya, itu dengan apa yang sebelumnya dia miliki jika dia ingin melakukannya. Hanya dengan melakukan itu, dia pasti bisa terus memberi orang-orang dari Sekte Awan Pengadilan rasa bahaya. Hanya dengan melakukan itulah, Chu Feng bisa merasa lebih aman. Pahlawan muda memiliki kekuatan yang luar biasa pada usia yang sangat muda. Kamu benar-benar layak dikagumi. Ada sangat sedikit orang di alam biasa 100 perbaikan kami yang mampu mencapai apa yang dimiliki pahlawan muda. Bolehkah aku tahu nama terhormat pahlawan muda? Tanya Master Sekte Ayan Pengadilan. Chu Feng. Chu Feng tidak berusaha menyembunyikan namanya. Chu Feng. Mendengar nama itu, orang-orang dari Sekte Awan Pengadilan merasa heran. Tanpa sadar, mereka mulai memeriksa Chu Feng dengan cermat. Pahlawan muda, apakah kamu itu Chu Feng yang membunuh Ying Liangchen, dan dicari oleh klan Surgawi Ying? Tanya Sekte Master Sekte Awan Pengadilan. Benar sekali. Chu Feng mengangguk. Pahlawan muda benar-benar individu yang berani. Ying Liangchen itu adalah seseorang yang telah melakukan segala macam kejahatan. Hanya karena dia dilindungi oleh klan Surgawi Ying, sehingga tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Namun untuk pahlawan muda Chu Feng telah membunuhnya, kamu benar-benar telah membantu menghilangkan kejahatan bagi orang-orang di dunia. Kamu telah membantu banyak orang melepaskan dendam mereka, ucap Master Sekte Awan Pengadilan memuji. Setelah mencari tahu tentang identitas Chu Feng, orang-orang dari Sekte Awan Pengadilan merasa kurang khawatir dan takut pada Chu Feng. Namun sebaliknya, mereka menjadi lebih ramah dan menghormati Chu Feng. Namun karena faktanya bahwa Chu Feng terluka, mereka tidak mengobrol lama dengan Chu Feng.
Justru sebaliknya, mereka mulai merawat Chu Feng dengan lebih perhatian. Setelah tiba di pengadilan Cloud Sekte, Chu Feng meminta agar ia dibiarkan sendirian untuk mengobati lukanya. Dengan demikian, pengadilan Cloud Sekte menyiapkan lokasi pribadi untuk Chu Feng agar bisa memulihkan diri. Pada saat itu, para murid Court Cloud Sekte sudah dalam kegemparan total. Ternyata para murid yang telah bertemu Chu Feng sebelumnya, mereka secara kebetulan bertemu dengan Sekte Master mereka, dan juga para tetua dalam perjalanan kembali. Itulah alasan mengapa mereka bisa tiba di pertempuran antara Chu Feng dan wanita iblis begitu cepat. Setelah murid-murid itu kembali, sementara murid-murid laki-laki baik-baik saja, para murid perempuan tidak dapat duduk dengan santai. Mereka mulai menyatakan betapa kuat dan hebatnya Chu Feng. Pada saat itu, hampir semua murid inti Court Cloud Sect sedang mendiskusikan Chu Feng. Para murid perempuan mulai merasakan kekaguman yang tak ada habisnya untuk Chu Feng. Tentu saja, mereka masih belum tahu identitas Chu Feng. Pada waktu yang bersamaan, di dalam istana Sekte Awan Pengadilan, Master Sekte itu memiliki perubahan ekspresi. Dia tidak lagi memiliki ekspresi ramah dan murah hati yang telah dia tunjukkan sebelumnya. Tapi sebaliknya, matanya sedingin es saat dia melihat ke arah lokasi di mana Chu Feng memulihkan diri. Master Sekte, kami telah menerima poster buronan yang diinginkan yang dikeluarkan oleh klan Surgawi Ying. Seorang tetua menyerahkan poster buronan kepada Master Sekte Pengadilan Cloud. Master Sekte Court Cloud Sect membuka gulungan gambar buronan. Setelah melihatnya, dia segera mengungkapkan ekspresi gembira. Aku sangat yakin, itu dia. Pada saat itu, Sekte Master Sekte Pengadilan Cloud mengungkapkan senyum keserakahan. Master Sekte, kamu benar-benar berencana untuk menyerahkan Chu Feng kepada klan Surgawi Ying? Tanya seseorang. Chu Feng itu sangat berharga. Aku tentu saja tidak bisa membiarkan kesempatan besar lewat begitu saja, kata Sekte Master Sekte Cloud. Tapi Master Sekte, selain poster burinan Chu Feng dari klan Surgawi Ying telah dikirim ke berbagai sekte dan akademi, kami juga baru saja menerima berita lain, kata tetua itu. Berita seperti apa? Tanya Master Sekte Awan Pengadilan dengan santai. Aula Bintang 3 dan Lembah Awan Matahari Terbenam mengatakan, bahwa mereka akan mendukung Chu Feng. Mereka telah menyatakan bahwa, jika klan Surgawi Ying bersikeras menyerang Chu Feng, mereka bersedia menyatakan perang terhadap klan Surgawi Ying untuk Chu Feng, kata tetua itu. Apa? Seru sang Master Sekte. Mendengar kata-kata itu, senyum di wajah Sekte Master Sekte Pengadilan Cloud langsung membeku. Diam, keheningan total, kesunyian itu berlangsung sangat lama. Dan kemudian, Master Sekte Pengadilan Cloud akhirnya berbicara. Aula Bintang 3 dan Lembah Awan Sunset, keduanya adalah kekuatan tingkat kedua yang tidak kalah dengan klan Surgawi Ying. Di antara kekuatan tingkat kedua, mereka sangat terkenal, ucap Master Sekte. Oh iya Master Sekte, jika Aula Bintang 3 dan Lembah Awan Matahari Terbenam mengetahui bahwa kami menyerahkan Chu Feng kepada klan Surgawi Ying, mereka kemungkinannya tidak akan mengampuni kami, kata tetua itu. Itu memang akan menjadi masalah jika mereka mengetahuinya. Namun, bukankah itu baik-baik saja jika mereka tidak mengetahuinya? Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa membuat orang lain tahu tentang hal seperti ini? Ini harus dirahasiakan sebagai permulaan, kata Master Sekte Court Cloud. Namun Master Sekte, bahwa Chu Feng memiliki semacam kemampuan yang memungkinkannya untuk bersaing melawan wanita iblis itu. Aku takut bahwa, akan sangat sulit bagi kita untuk merawatnya, kata tetua itu. Aku tahu tentang itu, bahkan tanpa kamu memberitahuku tentang itu. Namun, aku sudah memiliki rencana yang matang, kata Sekte Master Sekte Awan Pengadilan. Master Sekte, rencana macam apa yang ada dalam pikiranmu? Tetua itu bertanya. Wanita iblis. Master Sekte Pengadilan Cloud berkata. Wanita iblis, mendengar dua kata itu, si tetua mengungkapkan ekspresi terkejut. Namun demikian, ekspresinya segera berubah menjadi heran. Dengan rasa khawatir, dia pun berkata, Master Sekte, mungkinkah kamu berencana untuk menemukan wanita iblis itu, dan menyuruhnya merawat Chu Feng? Tanya tetua itu. Benar sekali, jawab Master Sekte Pengadilan Cloud. Tapi Master Sekte, kita adalah musuh dengan wanita iblis itu, bagaimana caranya dia mau membantu kita? Tanya tetua itu yang tidak dapat memikirkan alasan, mengapa wanita iblis itu akan membantu mereka. Mungkinkah kamu lupa apa yang seharusnya kita lakukan hari ini? Kata Master Sekte Pengadilan.
Bagaimana mungkin bawahan ini lupa, bahwa kita telah menemukan tempat persembunyian wanita iblis itu? Kami berencana untuk memberi tahu kekuatan lain, itu agar kami dapat bergabung untuk menekan wanita iblis itu, jawab tetua itu. Salah. Tidak hanya kami menemukan tempat persembunyian wanita iblis itu saja, tapi kami juga menemukan alasan mengapa dia tinggal di sekitar tempat ini sepanjang waktu. Ini kerjasama. Aku percaya bahwa wanita iblis akan setuju untuk membantu kami. Master Sekte Awan Pengadilan berkata dengan percaya diri. Lalu Master Sekte, siapa yang kamu rencanakan untuk membahas masalah ini dengan wanita iblis itu? Tetua itu bertanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, karena aku telah mengirim seseorang ke sana, kata Master Sekte Awan Pengadilan. Sebagai tanggapan, tetua itu tidak terus bertanya. Namun meski begitu, dia masih khawatir. Dengan secara paksa menggunakan 5 elemen keterampilan rahasia ketika tubuhnya berada di bawah batasan, Chu Feng akhirnya merusak tubuhnya secara signifikan. Meskipun Chu Feng memiliki penguasaan yang sangat baik dalam teknik formasi spiritual, tapi masih butuh beberapa hari untuk sepenuhnya menyembuhkan luka-lukanya. Setelah dia benar-benar menyembuhkan dirinya sendiri dari lukanya, Chu Feng berjalan keluar dari kediaman pribadi yang disediakan oleh Sekte Cloud Pengadilan. Hanya saja pada saat itu, Chu Feng masih tidak tahu bahwa Master Sekte Awan Pengadilan sedang merencanakan sesuatu untuk melawannya. Dengan demikian, karena sopan santunnya, Chu Feng pergi untuk memberi tahu Master Sekte Pengadilan Cloud tentang niatnya untuk pergi. Pahlawan muda Chu Feng, kamu berencana untuk pergi? Tanya Master Sekte. Setelah mengetahui bahwa Chu Feng berencana untuk pergi, Master Sekte Pengadilan Cloud mulai panik sedikit. Lagi pula, orang yang dia kirim untuk meminta bantuan wanita iblis itu belum kembali. Jika Chu Feng bersikeras pergi sekarang, tidak mungkin bagi mereka untuk menahannya secara paksa. Alasan untuk itu adalah, karena dia sangat percaya bahwa Chu Feng mampu meningkatkan kekuatannya, dari peringkat 4 leluhur setengah marsial menjadi peringkat 5 leluhur marsial sesuka hati. Karena itulah, dia tidak berani memaksa untuk menghalangi Chu Feng. Tiba-tiba saja, Master Sekte Pengadilan Cloud memikirkan ide hebat. Jadi dengan ekspresi yang sulit, dia bertanya kepada Chu Feng. Pahlawan muda Chu Feng, apakah kamu seorang spiritualis dunia jubah abadi? Tanya Master Sekte. Aku memang seorang spiritualis dunia jubah abadi sekarang. Namun, aku hanya seorang spiritualis dunia jubah abadi tanda serangga, kata Chu Feng dengan rendah hati. Bahkan jika kamu hanya seorang spiritualis dunia jubah abadi Tanra, tetap saja kamu sangat luar biasa. Karena bagaimanapun, kamu masih sangat muda. Master Sekte Pengadilan Cloud memuji. Pada saat yang sama, dia mengungkapkan ekspresi yang rumit. Master Sekte Court Cloud telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Dia adalah seseorang yang memiliki banyak pengalaman di bawah ikat pinggangnya, dan merupakan ahli penyamaran. Meskipun dia ingin merawat Chu Feng saat dia menemukan identitas Chu Feng, tapi Chu Feng, yang selalu menghakimi orang lain dengan kata-kata dan ekspresi mereka, tidak bisa melihat betapa berbahayanya pria tua ini sebenarnya. Pada saat itu, Chu Feng memperhatikan bahwa Master Sekte Awan ragu-ragu saat dia berbicara, dan seolah-olah dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Chu Feng. Jadi karena rasa bersyukurnya yang tinggi, Chu Feng pun bertanya. Mungkinkah Sekte Master memiliki sesuatu yang kamu butuhkan bantuan aku? Tanya Chu Feng. Memang ada sesuatu yang aku ingin minta bantuan pahlawan muda Chu Feng. Sebelumnya, ketika kami mengejar wanita iblis itu, kami secara tidak sengaja memasuki gundukan makam yang sangat terpencil. Tempat itu adalah area terlarang. Banyak tetua aku akhirnya terinfeksi oleh semacam penyakit aneh setelah memasuki tempat itu. Kami tidak dapat menyembuhkan mereka apapun yang kami coba. Saat ini, hidup mereka dalam bahaya. Jadi, kata Master Sekte Pengadilan Cloud. Sekte Master, tolong bawa aku ke mereka, kata Chu Feng dengan lugas. Setelah itu, Master Sekte Pengadilan Cloud membawa Chu Feng ke lokasi. Memang ada beberapa puluh orang lanjut usia di sana. Mereka semua menderita beberapa penyakit serius. Jika penyakit mereka tidak segera diobati, maka mereka memang akan mati. Selain itu, semua tetua itu memiliki tingkat kultivasi yang kuat. Mereka semua adalah martial ancestors. Di antara mereka bahkan ada 10 peringkat 4 leluhur martial. Orang terkuat di antara mereka adalah seorang individu,
dengan tingkat kultivasi yang sama dengan Master Sekte Pengadilan Cloud, dan dia adalah seorang leluhur marsial peringkat 5. Namun, penyakitnya juga yang paling serius di antara kelompok itu. Kemudian Chu Feng menemukan bahwa, lelaki tua martial ancestor peringkat 5 ini sebenarnya dia adalah tetua kepala penegakan hukum pengadilan Cloud Sect, dan juga salah satu kekuatan pertempuran terkuat dari Court Cloud Sect. Pahlawan muda Chu Feng, bagaimana? Bisakah mereka disembuhkan? Tanya Sekte Master Sekte Cloud. Aku bisa mencobanya, kata Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng mulai membantu mengobati penyakit para tetua pengadilan Cloud Sekte itu. Setelah beberapa hari berusaha, Chu Feng akhirnya berhasil mengembangkan metode untuk menyembuhkan penyakit mereka. Dia akhirnya berhasil menyembuhkan penyakit para tetua Court Cloud Sect itu. Orang-orang yang sembuh semuanya sangat berterima kasih kepada Chu Feng. Beberapa bahkan menangis karena rasa terima kasih. Setelah semua, apa yang telah dilakukan Chu Feng mirip dengan menyelamatkan hidup mereka. Demi menunda Chu Feng lebih lama, Master Sekte Pengadilan Cloud mengadakan perjamuan. Di permukaan, itu untuk mengekspresikan rasa terima kasihnya kepada Chu Feng. Namun sialnya, dia sebenarnya mengulur waktu. Hanya saja, perjamuan diadakan secara rahasia. Karena faktanya, bahkan berita tentang penyakit para tetua itu disembuhkan tidak menyebar. Ini memungkinkan Chu Feng untuk memperhatikan, bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika peristiwa baik seperti saat ini terjadi, mengapa mereka tidak mempublikasikannya? Kecuali ada sesuatu yang memalukan yang tidak bisa mereka ungkapkan. Selanjutnya di perjamuan, seorang tetua bergegas ke perjamuan dengan tergesa-gesa. Dia berlari ke sisi Master Sekte Pengadilan Cloud, dan membisikkan transmisi suara ke telinganya. Dia tidak hanya berbisik, bahkan jarak di antara mereka terlalu dekat. Dengan demikian, meskipun Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah abadi, ia tidak dapat menentukan isi pembicaraan mereka. Namun karena kecurigaan sudah ada dalam hati Chu Feng, ia mengarahkan matanya ke arah Sekte Master Sekte Pengadilan Cloud sepanjang waktu. Dengan betapa seriusnya dia fokus, Chu Feng akhirnya menemukan celah dalam ekspresinya. Chu Feng melihat senyum menyeramkan di wajah Master Sekte Pengadilan Cloud. Senyum itu segera menyebabkan jantung Chu Feng menegang. Chu Feng berdiri dan bertanya, "Maaf, aku harus pergi dan buang air. Adakah orang yang bisa menunjukkan jalannya kepadaku?" Ucap Chu Feng. Pahlawan muda Chu Feng, aku akan menunjukkan jalannya, ucap seorang tetua sambil berjalan ke arah Chu Feng dengan antusias. Dia tidak tahu rencana Master Sekte mereka ada dalam pikiran untuk Chu Feng. Selanjutnya, dia juga salah satu tetua yang penyakitnya disembuhkan oleh Chu Feng. Jadi, dia sangat berterima kasih kepada Chu Feng. Pahlawan muda Chu Feng, kamu tidak hanya seorang kultivator bela diri, tetapi juga spiritualis dunia jubah abadi. Kamu tidak mungkin bahkan tidak dapat menahan keinginan kamu untuk buang air kecil. Namun tepat pada saat itu, Master Sekte Pengadilan Cloud berdiri, dan dengan sengaja menghentikan Chu Feng untuk pergi. Hehehe, pada saat itu, Chu Feng tertawa. Dia telah memverifikasi bahwa, Master Sekte Pengadilan tidak memiliki niat baik terhadapnya. Orang yang jujur tidak akan menggunakan sindiran, Master Sekte, kamu berencana menyerahkan aku ke klan surgawi Ying untuk menerima hadiah bukan? Tanya Chu Feng dengan keras. Apa? Setelah kata-kata Chu Feng diucapkan, banyak tetua yang hadir mengungkapkan perubahan dalam ekspresi. Ini terutama berlaku bagi mereka yang disembuhkan oleh Chu Feng. Ekspresi mereka berubah jelek. Sekte Master, apa yang terjadi? Faktanya, Kepala Tetua Departemen Penegakan Hukum bahkan berbicara untuk mempertanyakan Master Sekte mereka. Mereka semua dapat mengatakan bahwa, ada sesuatu yang mencurigakan yang sedang terjadi. Mereka menyadari bahwa, Master Sekte mereka tampaknya berkonspirasi melawan penyelamat mereka. Sebenarnya, alasan mengapa Chu Feng mengatakan kata-kata itu di depan umum, itu juga sebagai sarana pertahanan diri. Tidak peduli apa, Chu Feng telah menyelamatkan nyawa orang-orang ini. Jika orang-orang di sini memiliki hati nurani, maka mereka tidak akan mengikuti Master Sekte Pengadilan Cloud mereka. Selanjutnya, tetua penegak hukum kepala itu memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Sekte Master Sekte Pengadilan. Dengan demikian, itu masih belum merupakan situasi tanpa harapan bagi Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.